warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di mata kuliah Seni Rupa. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari Seni Rupa yang bertemakan tentang aneka kegiatan berkarya seni rupa. Seni merupakan salah satu karya ciptaan manusia yang memiliki berbagai macam bentuk. Dan seni sudah ada sejak pada zaman purbakala. Dengan pola universal seperti gambar-gambar, coretan pada dinding zaman purbakala. Seni sebenarnya tidak bisa lepas pada kegiatan sehari-hari. Sebab seni adalah suatu yang dianggap memiliki kesan yang sangat indah. Kemudian seniman akan menuangkan apa yang ingin disampaikan dalam bentuk rupa secara audio visual, baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi. Oke teman-teman, dalam membatik sederhana ada beberapa bahan dan alat yang perlu disiapkan, yaitu ada lilin, krayon, pewarna, kertas, kuas sederhana, tempat air atau tempat pewarna, dan koran bekas. Setelah menyiapkan bahan dan beberapa alat, berikut adalah prosedur cara pengerjaannya. Yang pertama, membuat kuas sederhana dari kapas dengan lidi atau tusuk sate sebagai batangnya. Kuas itu dibuat dengan cara melilitkan sejumlah kapas pada salah satu ujung lidi atau tusuk sate. Besarnya kurang lebih sebesar ibu jari orang dewasa. Supaya tidak lepas, ujung lilitan kapas diikat dengan tali atau benang. Buat 3 buah kuas. Yang kedua, menyiapkan pewarna. Pewarna yang dapat digunakan pada kegiatan membatik sederhana ini ada yang tergolong pada pewarna buatan dan pewarna alam. Yang termasuk pewarna buatan diantaranya cat air, ontan atau sepuhan berbentuk serbuk, pewarna kue cair, kunyit, daun suji, buah ganola, gambir adalah sebagian dari bahan pewarna alam. Yang ketiga ada membuat gambar. Buatlah gambar dengan lilin di atas kertas yang sudah disediakan. Kertas yang dapat digunakan diantaranya kertas gambar, HVS, ataupun stensil. Tentu saja gambar tidak akan kelihatan. Yang keempat atau yang terakhir, memunculkan gambar. Letakkan kertas yang sudah digambari di atas kertas koran. Pulaslah kertas tersebut dengan kuas sederhana yang terlebih dahulu dicelupkan pada larutan pewarna. Pemulasan dapat hanya dengan satu warna maupun beberapa warna bergantung pada pilihan. Apabila pada saat menggambar menggunakan lilin penerangan yang berwarna putih, maka garis-garis gambar akan berwarna putih. Apabila dikehendaki garis-garis gambar berwarna, pada saat menggambari, kertas harus menggunakan krayon berwarna. Ya teman-teman, berikut adalah karya dari membatik sederhana yang menggunakan media kertas, lilin, cairan warna. Baiklah teman-teman, selanjutnya ada menggambar dengan tiupan. Proses pengerjaannya yaitu yang pertama, teteskan cairan pewarna pada kertas yang sudah diletakkan di atas kertas koran. Yang kedua, tiuplah tetesan warna itu dengan menggunakan sedotan. Sambil meniup, sedotan itu digoyang-goyangkan sehingga tetesan warna akan menyebar ke berbagai arah. Usahakan tidak ada ujung tetesan yang masih menggenang tiupan sampai habis. Proses pengerjaan yang terakhir yaitu dengan meneteskan beberapa warna berbeda dapat menghasilkan gambar yang beraneka warna. Berikut adalah contoh dari karya menggambar dengan tiupan yang menggunakan media kertas, cairan warna, dan sedotan sirup. Teman-teman, selanjutnya adalah berkarya seni rupa mozaik. Bahan pokok yang dapat dimanfaatkan untuk membuat mozaik ini sangat beragam. Bahan tersebut misalnya potongan kertas,
lempengan kayu, kaca, potongan keramik, marmer, biji-bijian, atau batu-batuan. Alat yang digunakan untuk mengerjakan bahan tersebut disesuaikan dengan jenis bahan yang akan ditempelkan. Misalnya, triplek atau karton sebagai bidang dasar, pensil untuk merancang pola gambar, lem, dan cutter atau pisau. Berikut adalah prosedur dalam pengerjaan karya mozaik. Yang pertama, buat rancangan gambar pada kertas yang disediakan. Yang kedua, siapkan bahan yang akan ditempelkan. Yang ketiga, tempelkanlah bahan-bahan yang sudah disediakan itu pada tempat yang sudah dirancang. Ya, bisa dilihat ya teman-teman, berikut adalah contoh dari berkarya seni rupa mozaik yang menggunakan tempelan bahan alam dan kertas. Selanjutnya, berkarya seni rupa menggambar bentuk. Menggambar bentuk adalah kegiatan menggambar dengan meniru kemiripan bentuk benda model yang disimpan di depan penggambar. Bagi anak SD, kemiripan tidak selalu harus seperti memotret, tetapi yang penting adalah bagaimana anak-anak dapat mengekspresikan ide atau gagasan tentang bentuk benda yang diamatinya itu. Bahan dan alat yang diperlukan ada kertas gambar, benda atau model yang akan digambar, pensil hitam, pensil warna, ballpoint, dan spidol. Berikut adalah prosedur dalam pengerjaannya. Yang pertama, tempatkan benda atau model yang akan digambar di tengah anak-anak yang akan menggambar. Yang kedua, anak-anak menggambar benda dengan mencontoh langsung benda yang dijadikan modelnya sesuai posisi mereka. Yang ketiga, penyelesaian akhir gambar dapat hanya hitam, putih hanya dengan pensil saja, dengan ballpoint, atau mungkin dengan pensil warna. Ya teman-teman, bisa dilihat berikut adalah contoh dari menggambar bentuk. Baiklah, selanjutnya adalah berkarya seni rupa trimatra atau 3 dimensi. Salah satunya ada membustir, merangkai, dan membuat topeng kertas. Membustir adalah membentuk tanah liat atau lilin dan bisa juga menggunakan plastisin malam yang menjadi bentuk mainan, patung kecil atau bentuk tertentu berdasarkan daya cipta. Sebelum dibentuk, tanah liat sebaiknya dibersihkan dahulu dari butiran batu atau pasir yang kasar. Kemudian lembutkan adonan dengan tangan. Jika terlalu lembek, maka biarkanlah terangin-angin hingga kadar airnya berkurang. Dan jika dipegang, tidak lengket pada tangan kita. Namun jika menggunakan plastisin malam, tidak akan terjadi dalam masalah pengolahan bahan. Ya, baik, selanjutnya adalah merangkai. Merangkai ialah menyusun atau menyambungkan bagian benda yang satu ke benda yang lain hingga membentuk suatu komposisi yang utuh berkesatuan. Susunan atau rangkaian tersebut menciptakan struktur bentuk, baik bentuk abstrak maupun naturalistis. Benda yang dapat disusun berupa buah-buahan, sayuran, benda-benda bekas seperti dus, kaleng, limbah, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya ada membuat topeng kertas. Membuat topeng kertas termasuk ke dalam pokok bahasan membentuk. Kemudian topeng bisa dibuat dalam 2 cara, yaitu memakai cetakan atau tidak memakai cetakan. Membuat topeng yang memakai cetakan tentu saja tahap pertama yang
topeng yang pertama, cara yang kedua ini sangat mudah karena tanpa harus membuat cetakan. Ya, selanjutnya berkarya seni rupa, seni melipat kertas origami. Di Jepang, seni melipat kertas ini disebut dengan melipat kertas origami atau yang dinamakan origami saja. Kertas yang digunakan ialah kertas tipis yang berukuran 70 sampai 100 gram, berukuran bujur sangkar, segi 4 beraturan sama sisi. Dengan melipat kertas, kita dapat membuat aneka bentuk hiasan dan mainan yang membentuk 3 dimensional serta mendekati rupa makhluk hidup atau benda sehari-hari yang akrab dengan lingkungan kita. Berikut adalah contoh-contoh dari seni melipat kertas origami. Aneka berkarya seni rupa selanjutnya yaitu ada seni kerajinan simpul makram. Makram berasal dari bahasa Turki makrama atau mikrama. Seni kerajinan simpul atau makram ialah bentuk karya seni kerajinan simpul menyimpul dengan menggarap rangkaian benang pada awal dan akhir suatu hasil tenunan. Dengan membuat berbagai simpul pada rantai benang hingga terbentuk aneka rumbai dan jumbai. Kerajinan simpul ini selain bernilai fungsional juga artistik dengan hanya ikat mengikat atau simpul menyimpul benang. Kita dapat menghasilkan aneka benda kerajinan yang menarik. Beberapa hasil kerajinan makram diantaranya ada ikat pinggang, penghias gerabah hias, tas tangan, hiasan, dinding, alat cangkir, penggantung tumbuhan hias, kalung, dan gelang. Salah satu aspek pembelajaran yang cukup penting adalah apresiasi. Dalam bahasa sederhana, apresiasi berarti menerima, menghargai, melalui proses yang melibatkan rasa dan pikir. Apresiasi seni di masyarakat kita, juga di dalam kelas, sampai saat ini masih terbatas sekali. Dalam artian belum banyak sekali dikembangkan. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.